Natal kepada saudara sekalian, amin. Sebentar lagi kita akan meninggal tahun 2025 ini, dan kita memasuki Great Tribulation, paruh kedua untuk kitab Wahyu. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Tema umum dari acara ini adalah siap menghadapi Great Tribulation-nya kitab Wahyu tahun 2026 sampai 2029 pertengahan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang banner. Tentunya saudara bingung ya. Mungkin juga saudara tahu, oh itu ayatnya di sini, itu ayatnya di sini, ayat di sini. Bapak yang kasih Tuhan, yang pertama, naga yang merah padam yang besar berkepala 7 ya, bertanduk 10, mahkotanya 7. Itu ada dalam kitab Wahyu pasal 3 sampai 4. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, 13 sampai 14, tidak usah dibaca ya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, naga itu yang akan melulur anak laki-laki ketiga yang hari-hari ini dilahirkan, tetapi diselamatkan langsung ya, duduk di tahtanya. Sementara perempuan di dalam kitab Wahyu itu secara khusus itu menunjuk Israel ya, secara khusus menunjuk Israel. Kemudian secara umum tentunya menunjuk kepada gereja Tuhan yang di dalamnya ada Ratu Miras Imam. Kemudian air sebesar sungai atau tsunami ya, yang sebelah sini itu nanti yang akan mengejar ketika kita lari, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 15 sampai 16. Ya, nanti hari-hari selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian di situ kok ada anjing. Bapak yang kasih Tuhan, anjing-anjing yang berlindung di bawah salib itu adalah bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa kafir atau jaitun liar atau goyim ya, yang menjunjung tinggi salib dan 9 penderitaan salib, sehingga punya hikmat dan makrifat, menjadi anjing yang sakti mondro guno. Itu bukan anjing biasa, itu anjing Kanani. Yang sudah pernah saya jelaskan, itu adalah seorang perempuan Yunani yang tinggal di daerah Sidon dan Tirus. Itu menunjuk goyim yang punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Sekalipun kita anjing, sekalipun kita goyim, tetapi kita percaya. Sedangkan Israel itu umat pilihan. Bapak yang kasih Tuhan, gereja perdana memang didirikan oleh orang Yahudi ya, rasul-rasul itu. Kemudian sekarang pun sudah banyak yang menjadi Kristen, tapi Tuhan menghendaki seluruh bangsa Israel itu secara nasional mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah ya, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang pernah turun ke dunia menjadi manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ciri antikris ya. Antikris itu adalah yang tidak mengakui bahwa Allah turun ke dunia menjadi manusia, itu antikris. Kemudian yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah manusia itu disalibkan, itu adalah antikris ya. Suratan Yohanes mengatakan demikian. Kemudian salib yang harus dipikul setiap hari, seperti dikatakan dalam Lukas pasal 23 ya, KPR 2 ayat 36, dikatakan bahwa semua orang Israel itu harus tahu bahwa Yesus ya yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Jadi Allah itu ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia tinggal di bumi sekitar 33,5 tahun. Itu Allah yang benar ya, yang menyelamatkan kita. Tetapi antikris tidak mengakui bahwa Allah pernah turun ke dunia menjadi manusia, sehingga mengatakan wong Kristen itu nyembah menungso. Bapak Tuhan, tidak masalah ya, yang ngomong gitu itu antikris. Bapak kasih Tuhan, jadi kita ini harus setiap hari itu pikul salib ya, anjing-anjing yang sakti mondroguno atau bangsa kafir ya, anjing Kanani yang sakti mondroguno itu haruslah pikul salib. Salib itu menjadi andalannya, menjadi yang dijunjung, menjadi yang diagungkan.
Dan bukan cuma sekedar omongan, tetapi salib itu memunculkan 9 penderitaan salib. Ada penganiayaan, ada kesesakan, ada penindasan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada ancaman pedang, ancaman bahaya, menjadi domba sembelihan setiap hari dan terancam maut sepanjang waktu. Di dalamnya ada, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, salib itu, di dalam salib itu ada ketelanjangan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Rusman. Ya, saya pernah sampaikan ketika Tuhan Yesus itu disalib, dia menghadap ke depan tanpa selembar benang. Berarti dipermalukan amat sangat, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi kalau perempuan yang disalibkan, maka dia menghadap ke kayu salib sehingga yang tampak itu belakangnya, Bapak Ibu Tuhan. Sehingga kalau kita ini satu saat dipermalukan, ditelanjangi, itu adalah bagian dari 9 penderitaan salib. Saudara tidak usah marah, saudara tidak usah gelisah, saudara tidak usah panik, karena dikatakan 9 penderitaan salib itu merupakan ujian kasih. Kalau kita tidak terlepas dari kasih Tuhan, maka kita ini adalah mempelai. Amin. Saudara ini sekarang, ya, disebut apa? Ya, disebut apa? Ratu Miras Imam. Itu tempatnya di mana? Di mana Ratu Miras Imam itu? Ruang Maha Suci. Jiwa roh kita itu sudah di ruang Maha Suci, tapi fisik kita masih apa? Di bumi. Tapi setiap saat saudara itu dibawa ke dalam acara-acara dari surga yang dipimpin Tuhan Yesus Kristus, diwakili oleh malaikat sang surya. Sudah percaya enggak? Kadang-kadang saudara ketok mimpi banyak banget, tapi apa? Lupa. Kadang-kadang cuma yang ingat tuh apa namanya, yang lucu-lucu, ya. Nah, mari kita akan baca. Apakah kita ini betul-betul Ratu Miras Imam? Kita baca Zakaria pasal yang kelima. Ini yang membantu siapa? Pak Rusman. Terima kasih. Kita baca Zakaria pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Ya, sebentar. Kitab yang terbang itu panjangnya 20 hasta, lebarnya 10 hasta. Itu menunjuk apa? Menunjuk apa itu dalam tabernakel? Ruang masuk. Menunjuk ruang Maha Suci. Salah toh? Apa? Ruang suci 2000 tahun. Ya toh 10. Kemudian ayat 3. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Ya, sampai ayat yang ketiga saja. Ini maknanya di dalam ruang suci, Bapak yang kasih Tuhan. Tadi kan ukurannya 10, 20, naiknya berapa? 10, yaitu menunjuk ruang suci atau zaman gereja. Nah, di dalam zaman gereja ini, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sumpah serapahnya itu apa? Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Jadi dalam zaman gereja, banyak pencuri itu masih bebas. Ya, karena belum masuk masa penghakiman. Semua jenis pencuri itu masih bebas. Ya, jadi saudara sekarang bebas mencuri. Amin. Suami mencuri selempitannya istrinya. Istri kan suka-sukanya apa namanya, karena tahu ya harus dibagi semuanya, jangan sampai nanti sudah tanggal tua banget nggak ada tuh diselempitke. Ya, pas nyelempitke suaminya tahu, wah mereka ono kae ya.
Istri juga tahu selempitannya suami, ya. Tidak bilang-bilang ujuk-ujuk, nih kok uangnya kurang, kita disebut tuyul. Apalagi saudara mengaku diri sebagai apa? Tuyul, ya. Saudara masih bebas mencuri telur, ya, mencuri sayur, mencuri mie, mencuri LPG, mencuri tabung, mencuri beras, mencuri apapun, masih bebas dari hukuman. Termasuk mencuri apa? Yang paling terkenal di dalam Maleakhi itu apa? Mencuri milik Tuhan. Masih bebas, sudah dicuri semuanya aja. Tidak apa-apa Pak Samuel, jemaatnya biar mencuri semuanya, ya. Bu Wakiman ya, jemaatnya biar jadi pencuri semuanya. Pak Diros jemaatnya biar jadi pencuri semuanya. Ini begitu. Nah, kalau saudara mencuri berarti saudara bukan ratu miras imam. Kan itu apa? Ukurannya 20 kali 10 kali 10. Kalau saudara masih orang ruang suci, masih bebas. Jadi kalau saudara mengaku sebagai ratu miras imam yang sudah tidak lagi jiwa rohnya di ruang suci, tetapi di mana? Ruang maha suci. Saudara jangan jadi pencuri. Bapak yang kasih Tuhan, saudara saya kasih tahu, ya, perpuluhan itu di surga dicatat. Yang mencatat siapa? Ya, yang mencatat imam besar Melkisedek, yang dulu pernah datang sama siapa? Yang dulu pernah datang sama siapa? Abraham. Nah, sekarang imam besar Melkisedeknya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Duduknya di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Lah apa di sana tuh Tuhan Yesus itu cuma terus duduk aja 2000 tahun? Tidak. Katakan ya, ada ayat mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang. Sebab itu ya aku juga bekerja. Semua orang yang masuk kerajaan surga itu semuanya bekerja, semuanya punya bisnis. Nggak tahu, punya pekerjaan, ya. Bapak itu punya seperti kabinet begitu, ya, punya kantor luas banget. Ada banyak pegawai-pegawainya. Kalau di Indonesia kabinet itu ada apa? Banyak menteri, kemudian ada banyak wakil-wakil dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus juga punya kantor, ya, punya kabinet, artinya punya karyawan-karyawan, staf, ya, sesuai dengan tugasnya Allah Roh Kudus. Demikian juga anak atau Tuhan Yesus itu juga punya kantor, ya, tentunya punya kantor, ya, dan banyak karyawannya, banyak menterinya, banyak kabinetnya. Rata-rata gajinya itu 1 bulan minimal orang baru masuk, Bapak kasih Tuhan, itu 1 T. Ya, saudara nanti kalau masuk surga langsung daftar, tapi tentunya ujiannya berat. Ada yang sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun, gajinya itu 15 T. Bapak kasih Tuhan. Jadi surga itu tertib. Kalau bumi saja tertib, surga maha tertib. Oleh sebab itu, Bapak ini kasih Tuhan, saudara ratu miras imam yang sudah di ruang maha suci, atau saudara masih bebas menjadi pencuri. Kalau pencuri, ya Zakaria pasal 5 ayat 3 bebas, ya, bebas. Mulut kita boleh ngomong aku ratu miras imam, tetapi sesuai dengan Zakaria pasal 5 ayat 3, ya, ternyata kita adalah pencuri yang masih dibebaskan berada di ruang maha apa? Di ruang suci. Ya, jadi kalau saudara itu ngaku ratu miras imam, ya saudara jangan seperti Zakaria pasal 5 ayat yang ke-3. Di sana tuh dicatat, apapun itu dicatat. Stafnya Tuhan itu banyak sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Ada yang mencatat bagian ini, mencatat bagian ini. Kita tuh setiap saat tuh dilihat dari atas. Nanti kalau ada gerakan yang mencurigakan, Tuhan Adonai datang. Itu tadi ngomong apa? Ya, kalau saya tidak tahu, boten mangertos Tuhan Adonai. Ya, itu tadi ngomong apa?
Itu tadi terjadi apa? Bapak Ibu Tuhan, apa kira-kira Tuhan Adonai tahu apa enggak? Maha tahu, tapi kan dia juga ngecek hambane ki mudeng apa ora. Kadang-kadang saya mudeng, kadang-kadang saya tidak sangat mudeng, Bapak Ibu Tuhan. Jadi setelah pulang dari sini, saudara tentukan diri, saudara di ruang suci atau di ruang maha suci. Ya, kalau ruang maha suci ratu miras imam. Bapak Ibu Tuhan, menjadi ratu itu ada aturannya enggak? Tentunya nomor 1 sopan santun, tata tertib, etika, moral, ya. Kemudian tentunya cantik, bukan cantik secara fisik, tetapi secara apa? Rohani, ya, mempunyai hati nurani yang baik. Kemudian bergumul, berjuang untuk bangsanya. Seperti siapa? Seperti Esther. Kalau Esther tidak mau bergumul, Tuhan kata apa namanya? Ya, pamannya katakan, kalau kamu tidak mau bergumul, ya, kamu nanti akan tersisih. Akan ada orang yang bergumul, tetapi kamu tidak dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak ada ratu tuh jadi ratu pencuri. Ada enggak ratu pencuri? Ada enggak ratu mencuri? Kalau Tuhan itu punya ratu, ratunya tukang nyuri, kleptomania. Bapak Ibu Tuhan, kira-kira malu enggak Tuhan? Malu enggak Tuhan? Kalau saudara sebagai orang tua punya anak tukang pencuri, malu enggak? Malu. Saudara jadi gembala, ya, punya jemaat tukang mencuri, malu enggak? Tapi kan kadang-kadang di kandang ini malah nesu, terus gondok, terus gembalanya dinangke tahu enggak saudara? Dinangke itu dicotak, didiamkan, ya, Bapak Ibu Tuhan. Oleh sebab itu para gembala kalau masih ada banyak jemaat yang menjadi pencuri, ya sudah berdoa, karena dia ratu miras imam, kaos ungu, ratu miras imam terbang. Ratu miras imam apa? Memiliki otak yang berkarakter hati. Ratu miras imam pencuri. Ratu miras imam pencuri. Ratu miras imam apa? Pencuri. Kira-kira Tuhan Yesus malu enggak? Masa elek ratu kok nyolong? Masa ada ratu kok nyolong? Masa ada ratu jadi pencuri? Ini yang ngomong saya atau Nabi Zakaria? Yang ngomong saya atau firman Tuhan? Karena apa? Kalau sudah tidak paham ini, nanti tahun 26 itu mungkin kita sudah sangat sulit untuk bertemu. Ya, saudara yang dari Bogor, yang dari Bekasi, dari Bali, ya, kemudian dari Rote, dari Kupang dan sekitarnya, dari Jogja, saudara banyak jalan-jalan, ya, sepanjang jalan kenangan. Siapa tahu satu saat saudara itu akan kangen Jogja, satu saat saudara akan kangen Bekasi, satu saat saudara akan kangen Jakarta, kangen Bogor, ya, kangen Kupang, kangen Rote. Kalau kita sudah keliling-keliling mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, di bawah pimpinan wakilnya yaitu malaikat sang surya yang menginjak laut dan menginjak darat. Saudara Tuhan, kalau satu saat kita dari timur sudah sampai ke barat, saudara akan kangen, ya, kangen sama tempat kelahiranmu atau tempat tinggal saudara. Sebab itu sekarang itu dinikmati, Bapak Ibu kasih Tuhan, dinikmati daerah kita masing-masing. Nanti kalau kita sudah pergi-pergi, sudah lari, Bapak Ibu kasih Tuhan, meninggalkan timur menuju ke barat, saudara akan apa? Mengenang, ya, mengenang tempat kita masing-masing, akan sangat rindu. Sebab itu selagi masih di bumi, belum lari maksudnya, ya, saudara nikmati daerahmu masing-masing. Kemudian saudara semuanya bertobat dari apa? Masa ratu mencuri? Ratu ini sopo? Wes ratu ngiras imam, kok mencuri? Ya, kalau saudara masih mencuri berarti tempatnya bukan ruang maha suci, tetapi apa? Ruang suci. Diperhatikan. Ini satu kesiapan, ya, karena semua perpuluhan kita itu dicatat
di dalam saya katakan institusi atau kantornya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu semuanya dicatat ya. Ibrani pasal, saya sudah pernah sampaikan, di Ibrani itu di bumi orang menerima, tapi itu dicatat di surga. Contohnya Abraham perpuluhan yang menerima Melkisedek. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ya, terus jangan sudah nanti malu, aku orang ngomong Ratu Miras Imam. Ratu Miras Imam pencuri. Ratu Miras Imam pencuri. Ratu Miras Imam pencuri. Bertobat. Nomor 1 itu bertobat. Bertobat itu di mana? Mezbah kurban bakaran. Berarti kembali kepada kasih mula. Bapak Ibu Tuhan, seperti Efesus itu sudah tinggi banget ya rohaninya, tetapi sama Tuhan suruh kembali ke kasih mula, suruh apa? Bertobat ya. Jadi Zakaria 3 ayat 3, Zakaria 5 ayat 3 itu diperhatikan. Para gembala ya, jemaatnya dididik, diajar. Jangan sampai nanti ngakunya Ratu Miras Imam, tetapi sama Tuhan masih diperhitungkan sebagai orang zaman gereja ya. Kemudian ya, saya sudah menjelaskan banner di depan ini, saudara sudah mudeng ya. Jadi itu naga itu yang nyanggong kita, nyanggong itu nunggu di depan kita. Kemudian kita ini adalah anjing kanani, tetapi kita memikul apa? Salib. Kemudian nanti akan ada tsunami yang besar yang mengejar, air sebesar sungai yang mengejar ketika kita lari. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, Great Tribulation itu ada 2 ya. Yang satu Great Tribulation-nya kitab Wahyu ya. Great Tribulation-nya kitab Wahyu itu sesuai dengan ketetapan masa kitab Wahyu yang 7 tahun itu. 2 tahun, 9 bulan, 9 bulan, 3,5 tahun. Yang 2 tahun sudah terlewatkan, yang 9 bulan pertama sudah terlewatkan, 9 bulan kedua kita masih di di pucuk terakhirnya. Nanti masuk 26 sampai 29 pertengahan itu Great Tribulation-nya kitab Wahyu yang paruh kedua. Ya, paruh kedua, 3,5 tahun yang kedua. Setelah itu tahun 29 pertengahan tugasnya kitab Wahyu itu sudah selesai. Terus ngapain? Nanti saudara dengarkan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi kitab Wahyu itu punya Great Tribulation sendiri. Kemudian Israel dan dunia itu juga punya Great Tribulation sendiri yang disebut apa? Sabat yang ke 77 tahun kesusahan besar khusus untuk Israel. Mengapa khusus untuk Israel? Karena Israel itu sudah membunuh Tuhan Yesus Kristus. Makanya sekalipun dia kekasihnya Tuhan diampuni, tetapi Tuhan tidak tetap memperhitungkan bahwa mereka itu bersalah. Sebab itu perlu dicambuk. Berkali-kali Israel itu dicambuk Tuhan. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya itu ya, dicambuk. Pada zamannya Daniel dibuang ke Babel 70 tahun pada perang dunia ke-1 atau perang kedua itu. Holocaust. 2/3 dari jumlah Israel pada waktu itu mati. Bapak yang kasih Tuhan melalui Holocaust. Bapak yang kasih Tuhan, dan nanti sisa Israel itu akan diselamatkan melalui Great Tribulation-nya Israel dan dunia. Lah saudara milih Great Tribulation-nya dunia atau Great Tribulation-nya Israel? 2 itu ya, Israel sama dunia. Atau saudara milih Great Tribulation-nya kitab Wahyu? Milih yang mana? Great Tribulation-nya kitab Wahyu itu cuma dikenal oleh orang yang menerima kitab Wahyu, yang memegang pengajaran kitab Wahyu, yang menerima skema kitab Wahyu. 7 tahun panen raya dan 7 tahun masa kesusahan besar. Orang dunia itu tidak mengenal yang namanya panen raya. Panen raya itu pikirnya ya penginjilan, panen jiwa itu memang betul juga. Tetapi panen jiwa-jiwa yang dari neraka, termasuk simbahmu, mbah buyut. Simbah itu kalau bahasa Bataknya apa, Bu Sondang? Opung. Opungnya opung namanya apa? Opung lagi. Opung. Opung apa?
Opung-opung. Ya, opungnya opung, pokoknya beropung-opung. Ya, itu sudah, kalau dia itu belum percaya Tuhan Yesus pada waktu itu, kan orang Batak itu banyak yang sakti mandraguna, tetapi di luar Tuhan Yesus Kristus. Orang Batak juga banyak, ya maksudnya orang Batak banyak yang sakti mandraguna, orang Dayak juga, orang Papua, orang Kalimantan, orang Jawa itu juga banyak yang sakti mandraguna, tetapi di luar Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah buyut kita, dipanen semuanya. Ya, jadi saudara tidak usah takut, semuanya sudah dipanen. Tapi setiap hari itu masih banyak orang yang mati masuk neraka. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, di luar kitab Wahyu tidak mengenal Great Tribulation-nya kitab Wahyu. Dia akan percaya kepada Great Tribulation-nya apa? Dunia. Itu adalah Great Tribulation-nya apa? Israel. Ya, Sabat yang ke-70. Disayang Tuhan sisanya, tetapi Tuhan juga mencambuk dengan sangat dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, Great Tribulation kitab Wahyu paruh kedua itu 26 sampai 29 pertengahan. Saat ini Desember 2025, ya. Mulai April sampai Desember sekarang ini adalah saatnya kitab Wahyu pasal 12 digenapi. Apa itu? Apa? Lahirnya anak laki-laki ketiga yang akan menjadi apa? Menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kalau Musa menggembalakan Israel dengan tongkat, tetapi anak laki-laki ketiga menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Siapa yang lewat di bawah tongkat penggembalaan? Yang ke-10 adalah miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Kalau yang ke-10 itu tidak diberikan pada Tuhan. Tadi Zakaria pasal 5 ayat 3, dia adalah apa? Pencuri. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara, jadi kalau ngomong Ratu Miras Iman, ojo banter-banter, karena nanti hatimu akan berkata, Roh Kudus akan berkata, Ratu Miras Iman, Roh Kudus katakan, kowe sik pencuri, Nduk. Ratu Miras Iman, kowe iki sik pencuri le. Nduk itu bahasa Bataknya apa? Boru, ya toh. Kalau le itu apa? Ucok. Hah? Ucok, ya. Ratu Miras Iman, ucok, boru, ya. Opung, ya, kamu tuh masih pencuri, bertobat, ya. Bapak ini ngasih Tuhan, karena apa? Itu firman Tuhan. Bapak ini ngasih Tuhan, ya. Desember ini saatnya Wahyu 12 itu digenapi, dan sebentar lagi Bapak ini ngasih Tuhan akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara naga Tritunggal, ya, dengan Mikael dan tentaranya, kemudian ya, maksudnya malaikatnya, kemudian naga itu diusir dari surga. Naga itu tahtanya, kerajaannya itu di mana? Kalau menurut Efesus 2, kerajaan angkasa, ya, udara, penguasa udara. Jadi udara ini penuh, itu menjadi kerajaannya Lucifer. Dan roh-roh jahat, pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Nah, udara itu, angkasa itu perlu dibersihkan, ya, dibersihkan, diusir dari surga. Kerajaannya angkasa itu dibersihkan, karena nanti Tuhan akan muncul. Matius pasal 24 ayat 30-31. Saya tidak akan baca semuanya, ya. Saudara, nanti ini tugasnya para gembala mencermati, kemudian dibuka lagi, diungkap lagi, disampaikan kepada jemaatnya, ya. Karena kalau saya sampaikan semuanya, ya, nanti waktunya habis. Anak muda tidak bisa suka-suka, ya, suka-suka sama Tuhan, lomba-lomba, waktunya habis. Saudara capek, ya. Jadi ayat-ayat itu ayat-ayat yang biasa disampaikan, ya. Bapak ini kasih Tuhan. Udara atau angkasa itu adalah wilayahnya pemerintah, ya, penghulu, penguasa, ya, pemerintah, penguasa, penghulu, roh jadi udara. Efesus 6 ayat 12 mengatakan demikian. Nah, itu perlu dibersihkan, karena nanti Tuhan akan turun di angkasa, kemudian yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, dibawa ke
Kemana? Ke angkasa bertemu Tuhan di udara. Matius 24 ayat 30 sampai 31. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Semua yang sudah menerima kitab Wahyu yang diwahyukan 13 November 87, apalagi kalau sudah punya kunci hikmat dan makrifat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara harus memiliki apa kunci pangreksa rajut aling Bardomayo. Itu memang kegunaannya untuk Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5. Oleh sebab itu oleh Tuhan diatur semua yang sudah menjadi tua-tua jemaat, ya. Ada yang berjaga di sana, saudara bermakrifat, pangreksa rajut aling Bardomayo, ini DPNB juga berjaga, ini ketua dan bendahara berjaga di situ, makrifat tanda tangan di sana juga hamba-hamba Tuhan berjaga supaya Ratu Miras Imam ini aman. Bapak yang kasih Tuhan, supaya Ratu Miras Imam ini aman, ya. Pangreksa rajut aling Bardomayo itu memang untuk Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika anak laki-laki yang ketiga itu lahir dan setelah 40 hari masa nifas, Bapak Ibu yang kasih Tuhan kemudian lari. Jadi tidak lahir langsung lari, ya. Ada masa nifas 40 hari di mana kita dikatakan najis, ya, dikatakan psikopat, orang umum, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai nanti Wahyu 10 itu digenapi, maka barulah kita mulai bergerak. Ya, ini sedikit saya sampaikan. Ya, waktu Tuhan Yesus lahir itu di mana? Di kandang Bethlehem, disebut sebagai bayi. Yang datang apa? Para gembala. Bawa apa para gembala? Di Alkitab dikatakan tidak bawa apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menjadi kanak-kanak, dia di palungan tidak. Ketika Tuhan Yesus sudah disebut anak, di palungan tidak. Di para orang Majus dari timur itu datang ke rumah itu di Bethlehem, itu rumahnya Isai, ya, atau rumahnya siapa, Raja Daud masa kecilnya. Nah, yang datang itu gembala atau siapa? Orang Majus. Bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus itu dari barat, dari utara, selatan, atau dari timur? Dari timur. Lah, setelah orang Majus datang, ya, bawa emas, kemenyan, dan mur, kemudian ada perintah, bawalah anak itu lari ke Mesir. Jadi ada waktunya, Bapak Ibu Tuhan. Kalau masih 40 hari, ya dikatakan, ya, dia mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau merpati. Ketika dia masih bayi, disembunyikan di dalam apa? Disembunyikan oleh apa? Kemiskinan. Ya, disembunyikan oleh kemiskinan. Karena yang datang gembala. Ya, gembala enggak bawa tongkat mungkin, ya. Apa yang kasih Tuhan, ya. Namun ketika sudah disebut sebagai anak, yang datang orang Majus dari timur membawa emas, kemenyan, dan mur, kemudian ada perintah untuk lari ke Mesir. Berarti waktu lari itu bawa sangu enggak? Bawa duit enggak? Bawanya emas, kemenyan, dan mur. Emas kan nanti dijual di Mesir. Kemenyan dan mur itu menunjuk pada apa? Doa, puasa, sembah, meditasi. Jadi tidak usah takut, ya. Ketika kita masuk tahun 26 awal-awal, ya, sampai masa nifas itu selesai, kita dinajis-najiskan. Saya tidak omong 40 hari secara harfiah, tidak tahu 40 harinya itu kenyataannya berapa, ya. Itu kita itu dalam kemiskinan. Tapi setelah nanti orang Majus dari timur itu datang membawa emas, kemenyan, dan mur, barulah perintah apa? Lari. Bapak yang kasih Tuhan, mudah enggak saudara? Ratu Miras Imam, enggak usah malu. Ratu Miras Imam, mudeng gitu loh maksudnya.
Saudara jangan terus-terusan Ratu Miras Imam pencuri, Ratu Miras Imam pencuri, Ratu Miras Imam pencuri. Udah, mulai detik ini semuanya apa? Bertobat supaya saudara tidak diperhitungkan sebagai orang apa? Orang ruang suci. Ukurannya 10 kali 10 kali 10. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Israel itu sama dengan siapa? Israel itu sama, kemarin Pak Rusman kan jelaskan juga. Israel itu sama dengan siapa? Ya, Yakub. Yakub itu ketika dia tuh lari dalam ancaman yang sangat berat, mau dibunuh sama siapa? Esau. Dia berjanji sama Tuhan, kalau nanti perjalananku ini diberkati Tuhan, semua dipersepuluhkan, sehingga dia disebut menjadi bapaknya orang Israel karena dia adalah Israel. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kalau Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23 kemarin sudah saya jelaskan, ya. Apa namanya? Kok kemarin toh? Hari Minggu. Hari Natalan itu, ya. Jadi waktu kita itu diutus seperti domba di tengah serigala, maka kita harus cerdik, ya, seperti ular tetapi tulus. Bapak yang ngasih Tuhan, karena kalau saudara tidak cerdik nanti gampang ketangkep, ya. Raja Daud itu terkenal sangat cerdik, sehingga dia selalu lepas dari kejarannya siapa dan nafsu bunuhannya siapa? Raja Saul. Tapi hatinya tulus. Kan 2 kali dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh siapa? Saul, tapi tidak dimanfaatkan karena apa namanya? Hukumnya tuh haram, membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, hukumnya tuh tidak kudus, tidak boleh membunuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Yang pernah diurapi Tuhan itu Raja Saul, diurapi sama Nabi Samuel. Jadi saudara tidak boleh membunuh itu. Kalau menurut perjanjian baru, ya, suratannya Rasul Yohanes, membunuh itu sama dengan apa? Membenci. Membunuh itu sama dengan apa? Membenci itu sama dengan membunuh. Kita tidak boleh membenci siapapun. Bapak yang kasih Tuhan, baik itu saudara seiman, keluarga kita, terutama Ratu Miras Imam, kita itu merupakan satu kesatuan. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian tugasnya gembala dan para gembala itu adalah apa? Menggembalakan, ya, mendidik, mengajar, ya, bahkan juga menempelak. Menempelak itu apa nih toh? Apa Pak Gembala? Ditempelak itu apa? Ditegur. Ya, jangan sampai nanti kalau sudah ditegur firman terus ini minggu, terus minggunya tidak kelihatan, bablas hilang. Banyak seperti itu tuh. Ya, kalau saudara itu Ratu Miras Imam, kan sudah bukan main otak, ya toh, sudah tidak main otak, tetapi main hati. Hati itu tahtanya siapa? Tahtanya Roh Kudus. Jadi kalau ditegur, dinasehati, dikandani tidak boleh marah. Saya itu ngandani wong apik-apik, malah besoknya saya lipat tuh radi sopo. Ya saya datangi, anakmu diberkati ya, anakmu cantik, aku ngono. Ya, gembala tuh tidak boleh orang disopo jemaatnya terus dinangke pisan, namanya podo, Pak Po itu sama. Ya, jadi seperti apapun namanya anak itu, Bapak yang Tuhan, orang tua itu sayangnya sampai surga, sampai kekal. Tidak mungkin, Bapak yang Tuhan, ya. Yang saya kenal itu Mas Ranu itu loh, gendutnya seperti itu, ya toh. Si jiwes marem, ya. Si jiwes marem sudah puas dilihat setiap hari dari belakang, dari atas, dari kiri kanan, dari depan, sudah cukup. Ya, kasur wis kebak. Itu nanti tetap sampai di surga itu anaknya Pak Samuel sama Ibu Rini. Seperti kalau kita baca kitab Tawarikh itu,
ya Adam, terus ini silsilah di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, kan silsilahnya tetap enggak terus dihapus. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah itu adalah kasih ya. Namun demikian kasih Allah itu juga tidak terus-terusan membiarkan dosa memuncak. Dosanya sudah sampai sumber langit dibiarkan, tidak. Ada masa penghakiman. Sedangkan orang Israel, kekasihnya Tuhan, pilihan Tuhan saja, kalau Tuhan nyambuk itu sakit sekali loh ya. Dibuang di Babel tiga rombongan. Yang terakhir Raja Zedekia itu ya, anaknya semuanya disembelih di depan matanya, kemudian dia sendiri matanya itu dicuplik, dibikin buta, baru dibuang di Babel. Bapak yang kasih Tuhan, kalau Tuhan mendidik itu keras, apalagi kalau Allah Bapa itu ngamuk. Sudah tahu, kalau Allah Bapa itu ngamuk, bumi itu ditendang sehingga seperti gubuk reot yang apa? Hancur. Yesaya pasal 24. Kalau Allah Bapa itu ngamuk, bumi itu ditendang, bintang-bintang ya, planet macam-macam yang di surga itu dikepurui, diturunkan, gunung-gunung dikepurui ya, meletus, sumber mata air ada di langit kan, ada di bumi dan di mana-mana, dibukai ke wabah, banjir pada zamannya Nuh. Apalagi dalam materai ke-6 itu ya, mulutnya ditendangi sehingga Bali itu nanti gaduk sama mana? Jawa Timur ya. Jawa Timur tuh gabung sama mana? Madura. Pulau pindah, gunung-gunung pada pindah. Apalagi nanti kalau Mesabo, Bapak kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan murka itu dahsyat. Allah itu memang kasih, tapi dia tidak membiarkan dosa ditendangi ku wabah, dikeprui kabeh ya. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan saudara berkata Allah itu kasih, tidak mungkin dia melakukan. Justru kasih itu mendidik, mengajar, menempelak dan menghukum supaya yang dihukum itu menjadi baik dan bertobat. Kasihnya tuh orang nakal saking nakalnya itu apa? Nakal banget itu apa Pak Rusman? Beling apa Pak Adiro? Beling goci ya. Sudah cemplungkan rokok di sana, kicat, tahu kicat kepanasan ya, menjerit sampai kertak gigi ya. Kertak gigi itu nangisnya sampai giginya itu kemeretuk ucul kabeh. Bapak yang kasih Tuhan, wes kapok kowe ya, bertobat. Kalau yang dulu tidak percaya Injil, Tuhan Yesus menginjil ke neraka. Kowe percaya kira? Percaya ampun kapok kula. Di situ ada banyak maling ya. Kula bertobat, diambil sama Tuhan Yesus, dibantu para utusan surga. Malaikat sang surya juga menjadi salah satu bagian dari grup panen raya itu, diambil semuanya. Ketika mereka tuh masuk ke kapal atau surga, karena surganya sedang dibersihkan untuk nanti menjadi tempatnya mempelai itu berdandan. Nanti Wahyu pasal 21 turun ya, yang sudah berdandan itu, yang baru diambil dari neraka itu badannya tuh melonyoh. Sudah tahu enggak? Melonyoh tahu enggak? Luka bakar. Terus mereka tuh digiring untuk ke air kehidupan. Yang di kiri kanannya ada 12 ya. Ada banyak pohon yang berbuah setiap bulan, menyembuhkan segala bangsa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita harus bertobat. Ya, dikatakan nanti ada yang melaporkan ya, dilaporkan oleh tentunya bukan Ratu Miras Imam. Dilaporkan itu begini ya, Bapak kasih Tuhan. Kemudian saudara diizinkan ke Mahkamah Agama, di TKI, kowe iki ngopo kok dilaporke? Saya tuh begini, saudara terus bersaksi. Kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 ya. Lah setelah tahu malah justru
yang menghakimi mahkamah agama itu apa? Bertobat. Jadi tidak usah takut, karena Tuhan akan memelihara kita sehingga tidak sehelai dari rambut kita diizinkan apa? Gugur tanpa setahu Tuhan. Jadi memasuki Great Tribulation itu tidak usah takut, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi itu juga merupakan ujian yang sangat berat. Dari 600.000 tentara Israel yang keluar dari Mesir dipimpin Musa itu, yang tertinggal ya berapa? Tinggal 2. Kemarin hitungannya kan sudah dihitung, 600.000 dikurangi 2, karena yang 600.000 itu terkenal apa? Suka apa? Busuk-busuk. Tahu nggak busuk-busuk? Bisik-bisik, tetapi omongannya jahat, menghakimi firman, menghakimi pengajaran, menghakimi gembalane, Bapak yang kasih Tuhan, ya, menghakimi Tuhan. Nah, tetapi kalau Yosua dan Kaleb itu hati nuraninya tuh baik, rohnya tuh baik, betul-betul baik, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kalau kita tuh diutus, dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Demikian juga malaikat Sang Surya ikut memimpin, menginjak darat dan menginjak laut. Saudara tidak usah takut. Kita baca Matius 10 ayat yang 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, ini ketika murid-murid itu diutus memberitakan Injil, ada 12 murid, ada 70 murid, mereka itu disertai kuasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Sampai di dalam Kisah Para Rasul itu, kalau Petrus itu lewat, Bapak yang kasih Tuhan, orang sakit itu pada dijejer-jejer di jalan, kena bayangannya saja sembuh. Itu nanti kalau kita sudah pergi lari ke tiap-tiap suku, bangsa, kaum dan bangsa, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan disertai dengan kuasa seperti itu. Kalau sekarang ini saudara sepertinya tidak bisa apa-apa, karena memang sedang disembunyikan. Ketika Tuhan Yesus itu masih di palungan, bisanya apa? Ketika Tuhan Yesus itu masih di palungan baru lahir, bisanya apa? Bisanya nangis, kemudian pipis, kemudian pup, kemudian apa nenen, ya toh? Nah, tapi ketika sudah 12 tahun ikut perayaan, dia bisa mengajar para alim ulama. Jadi ada waktunya. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca juga Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, 2000 tahun yang lalu para murid itu disertai. Nanti ketika kita tuh lari dari timur ke barat, Tuhan Yesus juga menyertai. Malaikat Sang Surya menyertai. Kita bukan lagi membawa 2 ekor burung tekukur, tetapi kita membawa emas, kemenyan dan mur. Nanti wujudnya apa? Apa emas betul? Maksudnya emas, ya, emas yang seperti dijual di toko emas itu loh, ya toh, dalam bentuk seperti apa kita tidak tahu. Kemudian kemenyan dan mur itu artinya kita hidup di dalam apa? Sembah, doa, puasa dan meditasi. Kita baca juga Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi kuasa-kuasa ini Bapak Ibu kasih Tuhan nanti akan menyertai ya Ratu Miras Imam yang melakukan penginjilan internasional dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa untuk melakukan panen terakhir untuk Goyim supaya jumlahnya genap. Baru setelah itu nanti keselamatan itu total kembali kepada siapa? Israel. Namun demikian kita juga akan datang ke kota-kota Israel. Matius 10 ayat 23 tadi, jadi memenangkan Israel dan memenangkan Goyim untuk yang terakhir supaya jumlahnya genap. Ya, kita akan disertai dengan kuasa-kuasa itu. Oleh sebab itu kunci marifat yang sudah diberikan yang jumlahnya sudah pinten Pak De? 50 pinten? 50 kali. 50 kali itu Pak Dira sudah menerima 52 ya. Saudara, Pak Dira sesuai dengan keyakinannya didampingi, dibantu oleh divisinya siapa? Ya itu ditekuni semua. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau didampingi Bopo Dauno nanti sampai Amerika ora katuen. Tahu sudah katuen? Kedinginan. Kalau sudah didampingi Bopo Dauno ya digunakan pangreksa Dauno. Kalau sudah didampingi sama Bopo Tirto Salju, sudah nanti ke Timur Tengah tidak terlalu panas. Karena kalau sudah sampai panas tuh suhunya bisa sampai berapa? Bisa sampai 50 juga toh. Sampai orang itu setiap saat mandi di kolam, baru sedikit lagi sudah mandi lagi. Itu kan sering muncul. Ya, kalau saudara masuk ke belantara yang banyak binatang buasnya, ya kalau saudara anak buahnya omong satu, kuncinya dihafalke. So tidak usah ngapalke sakit loro. Ya, tidak usah menghafalkan 52. Divisi saudara di mana itu diterapkan. Ora apal kabeh, ya paring ora Kurya Sakila Mayoda Binatumi Hardo. Itu sudah minta tolong sama Tuhan. Tuhan tahu, kayak ngapa toh? Oh, gini. Kurya Sakila Mayoda Binatumi Hardo. Kurya Sakila Mayo Kalunatumi Hardo. Kurya Sakila Mayo Runggenatumi Hardo. Kurya Sakila Mayo Majendo Tumi Hardo. Itu kunci permohonan atau ratapan ya. Jemaatnya semuanya dikasih tahu. Kabeh lali, apalagi kalau sudah tahu-tahu menghadapi bencana. Nah ngomong apa kuncinya malah kebalik-balik. Ya, kebalik-balik. Yang baris pertama jadi baris terakhir. Ujuk-ujuk sudah. Amin, amin, amin. Nah, ini ngomong apa? Orang itu kalau panik ya seperti itu. Sebab itu Kurya Sakila Mayoda Binatumi Hardo itu harus hafal. Itu sama dengan kunci permohonan. Ya, Tuhan itu akan memberi lebih dari yang kita doakan. Ya. Kemudian kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8-9. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Wah, ini ada loh ayat, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Wah, aku tak milih yang tidur saja. Bukan itu maksudnya, ya. Entah kita tuh berjaga, kita tidur. Kalau kita tidur, kita dibawa kemana? Ruang Maha Suci. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu ya jangan banyak begadang. Kalau saudara kebanyakan begadang, nanti lainnya ikut ke ruang Maha Suci, saudara begadang. Ya tahu? Kalau begadangnya sembahyang, ya lain lagi masalahnya. Bapak yang kasih Tuhan, ayat 9 saya baca ulang. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi gereja ya yang di dalamnya ada Ratu Miras Imam atau tubuh Kristus, yang disebut tubuh Kristus itu dari pintu gerbang sampai apa? Ruang Maha Suci, itu tubuh Kristus. Itu gereja. Gereja itu tidak ditimpa murka.
Jadi pada masa nanti memasuki Great Tribulation, paruh kedua dari Great Tribulation-nya Israel atau dunia, kita tuh sudah pergi, tidak ditimpa murka. Terus sebab itu saya mau bertanya ya, saudara mau masuk Great Tribulation-nya kitab Wahyu atau Great Tribulation-nya Israel atau dunia? Kitab Wahyu. Ketetapan masa itu cuma ada di kitab Wahyu karena itu diberikan dari Dewan Musyawarah Tuhan. Ya saudara, kalau sudah tidak masuk Dewan Musyawarah Tuhan ya Great Tribulation-nya melok apa? Melok Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang perlu saudara ketahui juga ya, yang harus kita kejar, yang kita upayakan ya, bahwa tubuh Kristus atau Ratu Miras Imam itu dibentuk oleh firman Allah dan Roh Kudus. Amin. Ya, kemudian dianugerahi 9 jabatan. Ya, nanti tanya sama Pak Pendetanya masing-masing. Kemudian dianugerahkan juga 9 karunia Roh Kudus. Kemudian 9 pekerjaan kasih, 1 Korintus pasal 13. Kemudian 9 penderitaan salib ya, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kemudian 9 buah Roh Kudus ya. Ada, kalau namanya Ratu Miras Imam itu harus ada kasih, kemudian harus ada sukacita. Sukacitanya tergantung oleh apa? Abang-abang, bukan abang-abang, mas-mas itu merah-merah, tergantung oleh merah-merah enggak? Tidak. Kalau diberkati ya matur nuwun banget, kalau tidak diberkati ya nangis sithik ya tak? Kan anak kecil tuh kalau apa namanya lapar tidak cepat disuapin, tidak dinenenin kan nangis. Ya nek bayi nangis kan sampai berok-berok. Lah kalau Ratu Miras Imam paling ya keluar apa? Air mata. Tapi air matanya sampai ditaruh di kirbat itu berarti nangis apa? Nemen banget. Ya toh. Lah, jadi ada 9 penderitaan salib. Bapak yang kasih Tuhan. Ada 9 pekerjaan Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Diri ini harus dikuasai, bukan menguasai orang lain. Ya, bukan menguasai orang lain. Kalau menguasai orang lain itu namanya apa? Penjajah. Tapi nomor 1 menguasai diri sendiri. Kalau sudah bapak-bapak menjadi imam untuk keluarganya, ya, ibu-ibu demikian juga mengambil posisi seperti Amsal pasal terakhir itu, banyak bergumul berjuang untuk keluarganya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ada 9 karunia Roh Kudus, ada hikmat, ada marifat, ada iman, ada menyembuhkan, ada mujizat, ya, ada bernubuat, ada membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh dan menerjemahkan bahasa roh. Itu nanti akan diberikan oleh Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, saudara tidak usah berlatih. Ya, aku tak tuku buku untuk apa namanya latihan bahasa roh, tidak ada. Di Gramedia pun tidak ada. Itu nanti diberikan oleh siapa? Roh Kudus. Wah, aku tak beli buku untuk bernubuat, tidak ada. Bapak yang kasih Tuhan, aku tak beli buku untuk membedakan roh. Tidak, itu nanti akan dikaruniakan oleh apa? Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca sebagai ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebagai guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Philadelphia itu kalau kita mengenal ya, dan para hamba Tuhan berkhotbah itu jemaat yang kecil, jemaat yang miskin, tetapi yang paling taat kepada firman Tuhan. Sehingga Tuhan pemilik kunci Daud ya. Kunci Daud itu artinya dia pemilik kerajaan surga ya. Itu nanti akan melindungi kita. Kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan menutup pintu untuk 5 darah yang bodoh, ada enggak yang bisa buka? Tidak ada. Ya, jadi pintu itu tertutup hanya untuk 5 darah yang bodoh. Pintu itu tertutup untuk Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya. Orang yang sangat sakti Mandraguna, bisa bernubuat, bisa mengusir setan dan melakukan perkara-perkara ajaib. Pada akhir zaman dia berseru, Tuhan, 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 aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Tuhan katakan, aku saiki terus terang ya sama kamu, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka itu ternyata nabi palsu. Wahyu pasal 13 ayat 11 dan seterusnya, yang menurunkan api dari langit dan memerintahkan orang untuk menyembah antikris. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi sekalipun kita ini kecil ya, tidak usah takut. Sekalipun jemaat kita itu cuma sedikit, tidak usah panik, tidak usah kecil hati. Kalau ruang halaman itu banyak apa sedikit? Banyak banget. Rakyat itu jumlahnya banyak. Rakyat Indonesia berapa juta? 280 juta. Itu rakyatnya. Nah, kalau keluarga, ruang suci, keluarga itu kan ya tidak terlalu banyak, ya tak? Nah, kalau ruang suci cuma mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi kalau anaknya ya ditaruh di mana? Anaknya ditaruh di halaman. Ya tidak boleh anaknya ditaruh di halaman. Kalau pas main-main ya nggak apa-apa ya. Kalau di halaman nanti tidak antikris. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, sebab itu kalau jemaat itu masih kanak-kanak, sudah diseret masuk jadi ratu miras imam. Wah, pada sisi saja belum bisa. Lo tahu sisi? Buang ingus itu loh, belum bisa. Saudara masih harus nyedot. Kalau saya itu dulu ya, anak-anak saya masih kecil, kalau umbulan pilak itu tak sedot. Tapi kalau sudah besar ya, buang sendiri ya. Masih kanak-kanak baru dibaptis langsung dibawa masuk ruang maha suci jadi ratu miras imam. Ya nanti yang paling susah siapa? Orang tuanya. Bapak yang kasih Tuhan, apa-apa belum bisa. Ya orang tuanya akhirnya harus banyak berjuang, harus banyak bergumul. Karena Injil Matius mengatakan nanti kalau bait Allah itu sudah berdiri di situ, antikris yang minta disembah itu orang yang Yudea langsung lari ke padang gurun. Yang di sotoh rumah tidak usah masuk dulu. Saya ambil ijazah saya. Siapa nanti di padang gurun bisa cari pekerjaan. Ya, saya ngambil tabungan saya dulu. Wah, emas sama uang saya itu tak kubur di belakang rumah. Kalau orang luar negeri, orang kaya-kaya begitu, tak ambil uang saya dulu. Ketinggalan, nanti sudah langsung dibelah sama antikris. Suratan Timotius katakan kita masuk tidak membawa apa-apa, kita keluar juga tidak membawa apa-apa. Tapi ada loh orang kaya itu ya, waktu meninggal itu bawa apa-apa, kesukaannya makan apa.
dicari-cari ya, kesukaannya babi itu dimasak apa paling enak? Sangsang. Wah, dibawain baskom besar. Ini nanti cukup untuk sebulan. Dibawain sepeda motor kesukaannya, dibawain mobil kesukaannya. Ya, Bapak Yesus Tuhan. Nah, padahal tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, malah nangis di sana nanti. Untung datang Tuhan Yesus menginjili, kemudian dipanen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita datang tidak membawa apa-apa, kita keluar juga tidak membawa apa-apa. Artinya kita tuh tidak usah susah. Nanti kita tahu disuruh lari. Lah padahal mau jual rumah saya digadekke. Tahu digadekke? Dimasukkan pegadaian itu loh. Lah terus piye? Terus aku tak ora budal dhisik, tak tebusi dhisik terus tak dole nggo sangu. Ndak usah, Bapak yang kasih Tuhan. Nanti akan datang orang Majus dari timur membawa emas, kemenyan dan mur. Itu kalau tubuh Kristus Tuhan Yesus sudah umur berapa tahun? Berapa bulan? Berapa bulan? 24 bulan. Berarti apa? 2 tahun. Bukan berarti wah nanti kita larinya setelah 2 tahun. Tuhan Yesus kan hidupnya 33 tahun setengah. Kita tinggal 3,5 tahun. Masa masih mau nunggu 2 tahun dulu? Ya, kita tidak tahu waktunya. Karena waktu itu rahasianya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kan rahasianya apa? Bapa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang penting sekalipun jemaat kita itu cuma sedikit, 2-3 ekor kambingnya siapa? Daud digembalakan. Bukan karena cuma sedikit, wes rasa dibesuki apa namanya, untuk beli bensinnya saja 100.000. Wes ngono isik maling kabeh. Kayak Zakaria 5 ayat 3. Ora cucuk. Enggak gitu penghitungan penggembalaan itu, Bapak kasih Tuhan ya. Apalagi kalau masih perintisan itu ora enek apa-apane, enek omong sithik banget. Betul tidak Bu Sondang? Pak Rusmanto karo berdoa, Tuhan, saya ini sudah pelayanan kok utangnya malah akeh katanya. Ya, enggak usah. Ya, perintisan tuh ya memang seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, seperti orang sedang membangun rumah, menyediakan semuanya. Kalau rumahnya sudah jadi, ada orang datang. Artinya apa? Susah banget. Bapak Ibu saudara Tuhan, jemaat Philadelphia itu jumlahnya sedikit, kekuatannya kecil, tetapi taat firman Tuhan. Makanya dilindungi pada masa pencobaan, dilindungi pada masa antikris. Masa antikris itu yang paling gawat itu untuk Israel itu kan ada 3,5 tahun, kemudian 3,5 tahun. Yang gawat itu di sininya atau yang di sininya? Paruh kedua. Kalau paruh ke-1 itu antikrisnya masih baik hati. Ya, masih baik hati. Banyak nanti bantuan, segala macam bantuan. Bahkan dia mengadakan perjanjian damai dan aman. Itu sudah terjadi. Bapak yang kasih Tuhan, nanti akan saya sampaikan untuk saat selanjutnya. Saya juga akan bicara tentang pengangkatan, ya. Sudah perhatikan, ya. Sekalipun cuma garis besarnya, nanti tugasnya para gembala untuk menjelaskan lebih lanjut kepada para jemaat, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Paruh kedua itu yang paling berbahaya, karena di sini Bait Allah dibangun, kemudian Israel ibadah lagi. Menurut apa? Menurut Taurat. Menurut Taurat mempersembahkan korban. Baru nanti paruh kedua 29 pertengahan atau mungkin tahun 30, Bapak yang kasih Tuhan ya, antikris yang di sini baik hati itu dia mengatakan cukup, semua ibadah berhenti, sekarang aku ini Allah, sembahlah aku, katanya antikris. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Nah di situ barulah orang Israel itu bertobat ya, dengan segala macam kesusahan. Tapi waktu itu kita sudah pergi 29 pertengahan itu setelah menyelesaikan apa namanya penginjilan ya internasional.
menyampaikan Injil Kerajaan, Wahyu pasal 14 ayat 67 itu. Kemudian selesai sudah 29 pertengahan itu tugasnya kitab Wahyu sudah selesai. Kita tidak ditetapkan untuk murka. 1 Tesalonika 5 ayat 9 tadi. Udara yang sudah bersih, ya, angkasa yang sudah bersih itu tempatnya Tuhan datang. Fase pertama cuma di mana? Di angkasa. Kemudian kita yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, bertemu Tuhan di angkasa. Kemudian masuk Wahyu pasal 19. Setelah Wahyu pasal 19 selesai, itu kisaran tahun 33 Tuhan turun. Itu pokor ke-6 ke-7 Tuhan datang, menginjakkan kakinya di bukit Zaitun, sehingga bukit Zaitun itu terbelah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini garis besar kitab Wahyu, ya, sedikit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan kita tetap setia, ya, sampai tahun 29 pertengahan. Persisnya kapan? Ya, itu namanya ancer-ancer.